Iya. Ini. Anyer dan seterusnya sampai ujung Jawa, maka kita akan dapati sederet pesantren dengan nama pesantren Salafi, pesantren Salafiyah. Apakah pengamalannya sesuai dengan Salaf dan Salafiyah? Sangat jauh sekali. Mereka pengagum kubur, menyembah kuburan, tawasul dan lain sebagainya. Mereka memahami kita ngambil berkah diterjemahin apa? Menyembah kubur. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya, suuzon namanya. Maka bisa dari cucu Walid, bisa dari murid-murid Walid. Doain, Walid hidup. Umi hidup, Walid hidup. Doain jangan anak itu ya. Doain anak-anak biar rezekinya makmur. Doain anggota biar sabar. Itu nggak terpengaruh komunis dalam kesulitan. Doain orang-orang baik. Di jending rombongan doain semua orang-orang yang anak awik Walid doain. Tapi nggak pernah lisan awik kering doain mereka. Lisan awik kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wailu yawma idhil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarral umuri muhdasatuha. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatu fillah, kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Ini masih soal kuburiyun. Ada banyak alasan yang dibuat-buat untuk melegalkan minta ke kuburan. Alasan yang pertama itu sebagaimana yang dilontarkan oleh umumnya kuburiyun. Jadi kuburiyun ini selalu bertingkah yang aneh-aneh itu. Jadi kuburiyun itu selalu bertingkah yang aneh-aneh. Mereka akan berusaha yaitu melindungi kebiasaannya, bahwa kebiasaannya itu adalah sunnah. Saya banyak ini ya, video-video kalau dilihat tuh, di antaranya bisa kita lihat dalam berbagai video orang-orang yang menggelar yaitu masalah ritual kuburan. Kalau CD sebelumnya saya menyampaikan berkaitan dengan video sebelumnya saya menyampaikan berkaitan dengan orang yang nyata-nyata minta ke kuburan dengan bil barokah. Yang kita pertanyakan, sejak kapan ada doa seperti itu, ramai-ramai menyanyi dan sebagainya, lalu diteriakkan di tengah-tengah kuburan sebagaimana yang dilakukan oleh mereka. Itu jelas tidak ada ya. Nah, kalau kita lihat di antara salah satu tingkah kuburiyun ini adalah seperti ya ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini
banyak sekali ya. Tontonan begini nih banyak sekali kalau kita lihat. Ada lagi tontonan yang aneh-aneh seperti berikut ini misalnya. Ya, seperti yang terdapat di sini. Ini. Nah, ini. Jadi saya tidak bisa tidak berbicara dusta. Nah, jadi ini. Nah, yaitu tidak berbicara dusta. Apa yang saya sampaikan adalah yaitu fakta. Artinya dalam kehidupan masyarakat Islam sekarang ini memang perlu injeksi tauhid. Lemahnya tingkat kualitas keimanan memohon kepada Allah sehingga menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan dan harapan. Dengan berdoa kepada benda-benda. Benda pun benda mati itu. Di mana mereka bilang bodoh gitu. Padahal nyata ini. Seperti Ar-Razi misalnya. Ar-Razi itu menyatakan itu minta barokah dari kuburan. Yang ngajarin seperti itu siapa? Pertanyaan saya dulu. Yang mengajarin seperti itu siapa? Gitu. Sepanjang sejarah Islam tidak pernah terjadi hal-hal yang seperti itu. Dalam hal ini, yaitu ketika para sahabat masih ada, malah dilarang mendekati kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat yang lain, oleh istrinya sendiri Aisyah, sehingga ditempatkan kuburan Rasulullah itu di dalam rumahnya. Karena kita tahu, ketika orang-orang soleh meninggal itu, ya orang-orang soleh meninggal, itu biasanya memang banyak kuburannya dijadikan dijadikan media untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh setiap muslim yang awam. Setiap muslim yang tidak banyak belajar agama, tetapi kemudian mereka menjadi objek dari kalangan dari kalangan yaitu ulama-ulama. Dari kalangan dijadikan objek dari kalangan ulama-ulama yang tidak memberikan pikiran sehat kepada mereka gitu. Jadi jika kita lihat dari kalangan kuburiyun itu selalu membela diri gitu, dengan tradisi-tradisi seperti yang dikemukakan itu. Jadi saya hanya ingin menunjukkan beberapa video tadi, di samping nanti lihat pengantarnya, bagaimana Ar-Razi itu membela kuburiyun gitu. Bahkan dia mengatakan kita ini bodoh, yang pintar mereka itu. Karena mereka banyak meminta ke kuburan dengan dasar yaitu barokah tadi. Padahal kita tahu tradisi seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya. Apalagi kemudian mereka mengelilingi kuburan dengan cara tawaf dan membaca berbagai macam amalan. Siapa yang mengajarkan itu? Tentu tidak ada yang mengajarkan. Jadi dengan alasan seperti itu lalu mereka melakukan berbagai macam kesalahan. Kita melihat di dalam ayat suci Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْهُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Yaitu maka apabila mereka naik kapal, faida rakibu fil fulki, yaitu naik kapal, mereka da'ullah, berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Falamma najjahum
Nah itu. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, ilal bar, idahum yusyrikun. Mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa hari yang lalu itu ada pesawat yang landing ya. Landing kemudian terjadi tufan, pesawat Garuda kalau nggak salah itu ya. Ada tufan di darat, ada puting beliung, akhirnya pesawat yang sudah menyentuh daratan tadi itu ke atas lagi. Di situ kita tidak pernah mendengar ucapan-ucapan mereka yang bertawassul ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka menyebut Allah, Allah, Allah. Murni tauhid mereka itu kepada Allah. Pada saat menghadapi yaitu musibah tadi itu. Tetapi ketika di darat mereka kembali syirik. Ini sering terjadi. Ini artinya apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar. Ya, jadi surat Al-Ankabut ini benar-benar pukulan kepada mereka yang hanya menggunakan Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam kesempitan, kesulitan. Sedangkan orang-orang musyrik pada zaman kita sekarang, mereka senantiasa berbuat syirik, baik dalam kondisi lapang maupun tertimpa musibah. Bahkan yang lebih parah lagi, saudara, dalam kondisi tertimpa musibah-musibah, kesyirikan mereka justru bertambah menjadi-jadi. Bukan makin mereka meninggalkan kesyirikan, tapi justru makin banyak mengeluarkan sesajen. Ya, sesajen itu. Wal'iyadu billah, tentu kita berlindung kepada Allah dengan perbuatan mereka tersebut. Maka dengan demikian jelaslah bahwa kekafiran orang-orang musyrik sekarang itu lebih besar dan lebih parah daripada kekafiran orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh. Padahal mereka tidak diperintah illa liya'budullah, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan memurnikan ketaatannya kepadanya ya, dalam menjalankan agama, yaitu hunafa, dengan lurus. Itu di dalam surat Bayyinah ayat 5 Allah menerangkan, dan ini sering dibaca oleh imam. Wa ma lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Itu. Jadi dinul qayyimah itu beribadah hanya kepada Allah dengan melaksanakan sholat dan zakat. Tidak berbuat musyrik di dalam bertauhid. Mukhlishina lahuddin, yaitu dengan penuh keikhlasan beribadah kepadanya dalam menjalankan agama. Hunafa, itu ya, lurus, dengan penuh lurus. Itu ya, surat Bayyinah ayat 5 itu. Kemudian kita lihat mukmin lagi. Fat'allahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun.
Lah itu, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya itu. Jadi apa? Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Istilah kafir ini, kalau di dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan orang-orang yang ingkar. Ya. Mengingkari dosa. Atau itu termasuk kafir terhadap dosa. Jadi jangan kemudian istilah kafir itu membuat Anda ketakutan kalau memang tidak berbuat masalah terhadap Islam ya. Karena kafir itu artinya orang-orang yang suka mengingkari. Jadi kalau kafir, saya kafir dari segala dosa. Artinya mengingkari segala dosa agar tidak berbuat dosa. Jadinya dia bukan orang kafir, jadinya dia orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kafir dari maksiat. Itu, saya kafir dari maksiat. Artinya, saya mengingkari seluruh maksiat itu. Tidak mengerjakan perbuatan maksiat. Itu kafir. Tapi kafir yang positif. Nah, demikian juga ketika menggunakan kafirun, orang-orang yang mengingkari keikhlasan beribadah kepada Allah itu disebut syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Surat Luqman itu. Sesungguhnya syirik itu kegelapan yang nyata dan besar. Jadi syirik itu kezaliman. Kegelapan, kezaliman. Orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik itu. Kalau kita melihat wawancaranya Habib Al-Jufri itu, aku tidak peduli umatku berbuat syirik gitu. Lah Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu justru dari awal sampai akhir banyak sekali ayat-ayat yang memperingatkan kita meninggalkan perbuatan syirik. Yaitu banyak sekali itu. Sedangkan perintah Allah tadi itu mukhlisin lahuddin. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. Nah, itu ya. Inna anzalna ilaika. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab bil haq, kitab yang benar. Fa'budillah, beribadahlah kepada Allah. Jadi kitab itu fa'budillah. La biwajhi, la bijahi, la bil barakati, la. Wa kana Allah la qala bijahi Muhammad, bijahi la. Walakin Allah yaqulu wa Allah, beribadah hanya kepada Allah saja gitu. La bil wasilah, la bil istighasa, la. Semuanya itu tidak dilakukan. Dzalikumullahu rabbukum. Jadi dzalikumullahu rabbukum. Demikian ar-rabb Allah itu rabb kalian, Tuhan kalian. Lahul mulku wa lahul mulku. Baginya kerajaan. Walladzina tad'una min dunihi dan orang-orang yang kamu seru min dunihi selainnya, ma yamlikuna min kitmir. Yang kamu suruh selain Allah tadi, ma yamlikuna min kitmir, yaitu tidak mempunyai apa-apa walaupun min kitmir, yaitu sekulit ari ya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu itu minta kepada kuburan-kuburan itu, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak mendengarkan doa kamu. Walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum.
Jadi di situ la yasma'u min du'aakum walau sami'u. Walau sami'u. Dikatakan walau sami'u, kalau mereka mendengar, mastajabu lakum, pasti akan mengabulkan doa kalian. Ya. Jadi pasti mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat yakfuruna bisyirkikum. Nah, ini kan apa ya? Di sini dikatakan yakfurun, mereka kafir terhadap kesirikan kalian. Artinya di sini kafir itu tidak harus membuat Anda takut kalau memang jadi istilah kafir itu adalah mengingkari bisyirkikum, kesirikan kalian. Nah, itu dikatakan kepada orang-orang yang kelak akan berlepas diri dari kesyirikan di hari kiamat ya. Wala yunabba'uka mislu khabir. Nah, kemudian apa dikatakan? Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, yaitu mislu khabir, sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang khabir, yang maha mengetahui. Itu banyak jadi perkataan-perkataan tersebut berkaitan dengan kesyirikan. Lah sekarang begini, kalau Rasulullah dan para sahabatnya saja tidak pernah mencontohkan seperti itu, dan tidak pernah dilakukan secara berjamaah. Kemudian ramai-ramai datang ke kuburan, mengelilingi kuburan, tawaf di kuburan. Dengan berbagai macam yang ditulis di atas kertas kecil. Lalu mengelilingi kuburan, itu ajaran siapa? Gitu. Jadi, lalu mereka membela diri, itu minta bil barakat. Iya, yang ngajarin siapa? Gitu. Yang ngajarin siapa? Maksud saya siapa? Ngajarin berjemaah seperti itu siapa? Apa kemudian mengambil kias dari sholat berjemaah gitu? Itu makin lucu fikihnya itu. Jadi, jika kita perhatikan, di dalam berbagai tulisan, ini yaitu berkaitan dengan banyak orang berkata bahwa meminta sesuatu kepada mayat di kuburan adalah boleh, dengan berdalilkan sebuah hadis yang berbunyi apabila kalian bimbang dan menghadapi segala perkara maka mintalah pertolongan kepada penghuni kubur. Nah, ini hadisnya. Hadis itu termasuk salah satu hadis dusta yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh banyak ahlul ilm. Tidak hanya satu ahlul ilm saja. Di antara mereka ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana beliau menyatakan di dalam kitab Majmu' Fatawa setelah menyebutkan hadis tersebut yang bunyi redaksionalnya, pernyataan tersebut adalah sebagaimana berikut ini. Jadi menurut kesepakatan para ulama yang ahli tentang hadis, hadis di atas adalah hadis kedustaan yang sangat keji terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hadisnya hadis palsu, maudhu' ya. Dan rupanya kemudian mereka ini baru padahal di dalam Al-Quran itu disindir mereka oleh Allah. Fa'idha rakibu fil fulki da'ullaha mukhlisin. Itu kaum musyrikin dahulu kala. Ketika mereka itu berada di tengah lautan, ada ombak dan sebagainya, mereka itu mukhlisina lahuddin. Mereka sangat ikhlas kepada Allah dalam beragama.
Tetapi begitu kembali ke darat, mereka meremehkan lagi Allah Subhanahu wa taala itu. Pakai wasilah-wasilah lagi itu. Ya. Itu ya. Jadi dasar-dasar argumen orang-orang yang bilang otaknya orang-orang yang tidak meminta dengan bil barakati kuburan itu adalah sinting menurut siapa namanya? Ar-Razi Hasim. Yang sinting itu mereka gitu. Yang sinting itu Ar-Razi Hasim. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam berbagai macam hadis, carilah contoh berjamaah yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi. Mereka itu mengelilingi kuburan, kemudian berwasilah atau bertawasul atau beristighatsah atau apa sih namanya gitu. Silahkan, itu perlu dicari. Karenanya di dalam hal ini sebagai seorang muslim, apa yang harus dilakukan? Yaitu tetap berada di atas Quran, berada di atas sunnah Nabi, tidak tergelincir kepada pemahaman-pemahaman yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Agama Islam itu bersih. Usaha-usaha mengembalikan Islam kepada zaman pra-Islam, kepada zaman sebelum Islam ya. Hal itu banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok yaitu yang dikatakan politeis. Kelompok politeis ini kelompok yang meyakini banyaknya Tuhan-Tuhan dalam kehidupannya. Agar umat Islam tidak lagi mengenal tauhid monoteis itu. Tapi yang dikenal oleh mereka itu adalah politeis. Nah, saya masih teringat kalau hal seperti ini pernah menjadi program saya ketika ditugas oleh PP Muhammadiyah itu, bagaimana membasmi animisme dan dinamisme itu di daerah-daerah ya, yang sampai sekarang mengangkar itu. Mereka semuanya didukung oleh ahli agama lokal, ahli agama lokal, di dalam membudayakan kesirikan-kesirikan. Jadi itu intinya, bahwa meminta ke kuburan sebagaimana yang Anda tonton, apalagi sudah ada bukti ya, ada tonton, itu jelas bukanlah tuntunan agama Islam. Apalagi kemudian minta kepada kuburan agar yang di kuburan itu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang di kuburan itu kan tidak tahu persis kita keadaannya seperti apa ya. Mereka itu akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Karenanya yang perlu dilakukan oleh kita, memperbaharui akidah kita agar kita ini tidak mudah dikotori oleh kesirikan-kesirikan yang bisa merusak agama kita. Ini saja barangkali, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bencana kesirikan yang membelenggu umat manusia akhir-akhir ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.